lagi dengan Ibu dalam pertemuan ke-10 dengan materi menganalisa pasar bisnis ya, memahami pasar bisnis. Oke, kita mulai saja langsung. Ibu akan share materinya. Oke, kita langsung ya, biar cepat mana waktunya. Oke, menganalisa pasar bisnis. Nah, apa pembelian organisasional? Jadi pasar bisnis itu adalah satu pasar di mana pembeliannya dilakukan oleh satu organisasi. Jadi transaksi itu antar organisasi, bukan individu, ya, bukan individu. Jadi bisa organisasional itu bisa swasta, bisa negeri. Jadi pembelian organisasional itu pemahamannya adalah proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka membeli produk, jasa dan mengidentifikasinya serta mengevaluasinya. Ya, memilih pemasok yang mana. Ingat, transaksi dalam pasar bisnis adalah bukan individu tapi transaksi antar organisasi baik swasta ataupun negeri. Nah, nih, perhatikan pasar bisnis terdiri dari semua organisasi untuk mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi produk ya yang kemudian dijual kembali atau dijual kembali, disewakan atau dipasok ke organisasi berikutnya. Ya. Oke, karakteristik pasar bisnis. Pembelinya relatif, transaksi itu dilakukan oleh sedikit kalangan, ya, tidak seperti individu, sedikit kalangan. Terjadi hubungan pemasok yang legal, ya, hubungan pelanggannya erat karena sedikit, ya, sedikit tidak banyak. Pembeliannya dilakukan secara profesional karena yang bertransaksi haruslah organisasi-organisasi yang legal, memiliki legalitas hukum, bukan individu, ya, profesional. Pengaruh pembelian berganda. Jadi kalau sudah cocok supplier, kita membeli Aqua misalnya, berapa galon dalam satu bulan, satu restoran saja. Transaksinya kepada mana? Langsung dia ke PT Aqua, tidak ke pengecer, rugi nanti jatuhnya. Jadi pada transaksinya berganda. Ada minuman apa lagi? Ada Bu, minuman teh. Nah, dijual kembali. Transaksinya bisa pembelian berganda. Panggilan penjual berganda. Jadi penjualnya bisa menjual minuman air mineral, bisa menjual minuman air teh. Kan berbeda. Ya, bernutrisi misalnya. Permintaan turunan itu yang dimaksud permintaannya bisa habis membeli ya tadi, habis membeli Aqua, habis membeli air mineral, belilah minuman yang lain. Permintaannya inelastis. Permintaan elastis itu cenderung labil, cenderung standar, ya, inelastis. Permintaannya bisa juga berfluktuasi, naik turun, tergantung. Ya, tergantung. Pembeli terkonsentrasi secara geografis, sesuai geografis alam, berbeda ya. Pembeliannya dilakukan secara langsung. Kemudian situasi pembelian, ingat pembelian bisa kembali langsung, melakukan pembelian ulang dari pemasok yang disetujui. Pembeli kembali modifikasi itu departemen pembelian. Ini situasi pembelian. Ada tugas baru bagi pembeli produk untuk pembelian pertama kali. Ini bukan jasa ya, jadi mohon maaf kalau ini salah ketik. Namanya produk itu bisa jasa, bisa barang, ya. Jadi ini jangan salah pemahaman. Pembelian dan penjualan sistem yaitu pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Jadi pembeliannya dilakukan dengan sistem yang baik. Situasi ketika transaksi pembelian. Peserta dalam proses pembelian dalam pasar bisnis itu adalah apa? Inisiatornya siapa? Penggunanya siapa? Pihak-pihak yang mempengaruhi nanti siapa? Pengambil keputusannya siapa? Pemberi persetujuannya siapa? Pembelinya siapa? Yang menjaga gerbang ketika transaksi itu terjadi, barang datang, barang habis, kapan dibayar, itu siapa?
Nah, ini yang membedakan pasar jasa dengan pasar bisnis. Ya, pengaruh pusat pembelian, penentuan target pusat pembelian. Nah, pengaruh pusat pembelian itu maksudnya pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor, motivasi pribadi, pemahaman, pilihan pribadi, pengaruh usia, pendapatan, dan lain-lain. Ini jika pelaksana di poin yang ini, yang diberi kewenangan di sini itu memiliki kepentingan, maka ini akan mempengaruhi transaksi pembelian. Target pembeliannya apa? Membidik usaha yang baik, pemasar harus mengetahui siapa peran utama dalam pengambilan keputusan. Ini ingat ya, ini intinya kembali di sini. Ya. Karena ini adalah orang-orang, poin di sini orang-orang mempunyai policy kebijakan. Ini akan mempengaruhi. Ya, pahami itu. Tahap dalam proses pembelian itu seperti ini. Fase pembelian mengenal profil perusahaannya itu siapa, itu detail. Kalau kita beli, kita individu kan enggak, beli sabun ya sudah sabun saja. Beli minum ya tinggal datang ke ini profil siapa, kan kita nggak melajari profil. Nah, kalau ini dipelajari dulu profilnya karena organisasi. Diskusi kebutuhan umum, spesifikasi produknya kayak apa, pencarian pemasoknya seperti apa, distributornya, pengumpulan proposalnya seperti apa. Jadi si pemasok harus mengajukan proposal. Pemilihan pemasok, legal nggak pemasoknya? Ya, bisa bertanggung jawab nggak? Spesifik terhadap pesanan rutin. Rutinitas nggak kita membelinya? Tinjauan ulang atas kinerja. Apakah yang ditawarkan berkualitas nomor 1, tapi yang dikirim ternyata KW gitu ya misalnya. Nah itu termasuk di kinerja, itu menjadi evaluasi. Jadi tahap-tahap proses pembelian ketika terjadi transaksi itu ini. Ya, nah ini iya apa tidak? Mungkin nggak dibeli. Oh tidak, nah ini keputusan dari yang tadi pemegang policy-nya. Nah ini bagaimana mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Faktor yang harus diperhatikan yaitu kepercayaan dan kredibilitas antar si transaksi itu, antar lembaga. Harus memiliki kredibilitas, legalitas yang aman bagi kedua belah pihak. Ya, hubungan pembeli dan pemasok digolongkan menjadi apa? Pembelian yang dan penjualan dasar, pembelian per elemen dan transaksi dan lain-lain. Tapi kunci intinya adalah dua pihak pembeli dan penjualnya adalah organisasi-organisasi yang terpercaya dan berkredibilitas. Ya, berbeda dengan transaksi individu. Resiko opportunity. Nah, resiko yang dihadapi ketika di pasar bisnis itu adalah memperkuat ikatan pelanggan dan penjual, meningkatkan risiko terhadap investasi khusus. Jadi saking sudah adanya si pemegang polisi keputusan untuk bertransaksi, punya kepentingan sudah beli saya aja kan jumlahnya banyak, nanti Anda dapat fee. Nah ini satu risiko. Risiko apa? Memilih si supplier tidak dengan cara yang baik, tapi karena cara yang menguntungkan bagi si pengambil kebijakan secara pribadi. Investasi khusus, pengeluaran dirancang khusus untuk memperoleh tentu mitra rantai nilai itu untuk menguntungkan. Sudah pakai saya aja Pak, kan ada fee-nya, saya 50% deh fee-nya untuk Bapak misalnya. Nah ini risiko-risiko oportunis yang dihadapi ya. Perbuatan curang dengan tidak mengantarkan nilai yang diharapkan. Jika tidak sesuai harapan, pilihnya misalnya ada terjadi kesepakatan. Oke, perusahaan memutuskan sesuai pemegang polisi kebijakan dari penemu sampai kan yang lain sampai pengambil keputusan memutuskan sudah kita pakai PTX dengan kualitas standar nomor 1. Oke. Ternyata dalam pelaksanaan yang dikirim standar nomor 2. Udah cincai saja. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Tidak sesuai harapan. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, pasar lembaga pemerintah, institusi terjadi sekolah, rumah sakit, ini pasar institusi. Jadi mendapatkan anggaran yang rendah. Nah, ini sebetulnya menunjukkan siapa sih yang bertransaksi organisasi itu. Organisasi itu yang dimaksud adalah bisa sekolah, bisa rumah sakit, bisa rumah perawat. Nah, ini lembaga-lembaga lain.
bisa swasta dan juga bisa negeri, tergantung ya. Yang pasti harus berupa institusi, bisa CV, bisa perusahaan, bisa PT ya, jadi terserah. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah pasar bisnis adalah orang yang dimaksud adalah pasar di mana yang melakukan transaksi adalah dua lembaga yang punya kredibilitas dan dapat dipercaya, bukan individu, di mana prosesnya harus dilalui dengan secara prosedur yang baik. Itu pasar bisnis. Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya tetap semangat, perhatikan setiap penjelasan dari Ibu ya. Sederhana, tapi kamu harus pahami dengan baik. Jangan mudahkan hal-hal yang sepele, jangan sepelekan hal-hal yang mudah. Ingat itu ya, karena akan membuat Anda menjadi terjebak terdalam. Oke, tetap semangat. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.